Ketuamu, akhirnya saya menemukan Anda. Mengenai kesepakatan bisnis itu, apa yang sudah Anda putuskan? Nona Muyo, terakhir kali Andelang akan kembali untuk memikirkannya. Kali ini, saya membawa beberapa sampel lagi. Saya jamin, Anda akan puas. Baiklah, mari saya lihat. Ini semua adalah giok palsu yang disambung-sambung. Kamu berani mengeluarkan ini untuk menipu orang. Kualitas batch ini sebenarnya cukup bagus, namun saya berniat untuk membeli giok senilai 5 juta yuan. Bisakah Anda menjamin kualitas potongan giok lainnya akan sama dengan sampel? Jangan khawatir, ini hanya akan lebih baik daripada sampelnya. Baiklah, kita akan pergi ke gudang nanti untuk melihatnya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak. Bagus, bagus, bagus. Kakak ketiga, aku dengar dari kakak kedua bahwa kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga. Apakah kamu berencana untuk mengembangkan ke arah perhiasan? Itu cukup pintar, namun ini bukan urusanmu sekarang. Kamu bisa pergi. Kakak ketiga, jangan terburu-buru. Sebelum aku pergi, aku harus memberimu sebuah pengingat. Industri perhiasan sangat berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati. Anak muda itu benar. Anda memang perlu berhati-hati. Tapi Nona Muyo, kita sudah berhubungan begitu lama. Anda tahu betul karakter saya. Saya sama sekali tidak akan pernah menipu Anda. Benarkah? Mengapa aku merasa giokmu bermasalah? Jing Chen, kamu tahu cara mengidentifikasi giok? Aku tidak tahu. Tapi aku hanya merasa bahwa giok batch ini bermasalah. Hei, tunggu. Anak muda, kau sudah keterlaluan sekarang. Mengganggu bisnis saya berulang kali. Dan mengatakan giok saya bermasalah. Mana buktinya? Jing Chen, jika kamu tidak tahu jangan bicara omong kosong. Tuan Wang, Jing Chen tidak tahu apa-apa. Mari kita lanjutkan. Jangan pedulikan dia. Baiklah. Kakak ketiga, 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Anak muda, apa sebenarnya maksudmu? Kau berani bilang giok saya bermasalah. Saya akan mengeluarkan giok itu agar kau lihat. Itu seharusnya baik-baik saja kan? Baiklah, kalau begitu bawa ke sini biar aku lihat. Tuan Wang, keluarkan gioknya. Jangan hanya berdiri terpaku di sana. Melihatnya, seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti giok. Dia pasti tidak akan bisa melihat. Masalah pada giok saya yang disambung-sambung. Lihatlah, kalau begitu lihatlah. Ini ambillah. Tapi izinkan saya memperingatkanmu dulu. Kau boleh mencari masalah. Tetapi jika kau tidak dapat menemukan masalah apapun, jangan salahkan saya karena menuntutmu atas pencemaran nama baik dan membuatmu membusuk di penjara. Jing Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Lihat dirimu, mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu telah memecahkan giok ini. Mengapa giok ini begitu rapuh? Kau bocah nakal. Beraninya kau menghancurkan giok saya. Cepat kembalikan pecahannya. Tuan Wang, gioknya pecah. Bukankah seharusnya kamu memikirkan kompensasi, alih-alih meminta pecahannya? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang mungkin saya sembunyikan? Kau menghancurkan giok saya. Cepat bayar ganti ruginya. Baiklah, tapi aku tidak terlalu mengerti giok. Kakak ketiga, bisakah kamu membantuku melihat giok ini dan melihat berapa banyak kompensasi yang diperlukan? Potongan giok ini disambung. Ini giok palsu. Tuan Wang, giok yang Anda berikan kepada saya, mengapa disambung? Tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Ini. Pasti sopir truk itu yang menukar barang saya. Saya akan mencarinya sekarang juga. Kakak ketiga, jadi giok batch ini palsu. Pantas saja semakin aku melihat, semakin terasa ada yang salah. Dia berakting dengan cukup baik. Kami berutang budi padamu hari ini. Menyelamatkan saya dari kerugian 5 juta. Bicara, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin hadiah apapun. Aku hanya ingin kakak ketiga jangan ikut campur lagi dalam pernikahan ayahku dan ibumu. Sama sekali tidak, kecuali masalah ini. Hal lain apapun, aku bisa setuju. Sepertinya kakak ketiga ini masih tidak menyetujuiku. Aku masih perlu menjadi kaya dengan cepat. Hanya dengan begitu, aku bisa mendapatkan persetujuan dari kakak-kakakku. Benar, perdagangan saham. Aku punya kemampuan untuk meramalkan masa depan. Selama aku punya modal, menghasilkan uang dari saham. Bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Kakak ketiga, sungguh. Apapun mungkin.
Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak ketiga. Bukankah aku bilang aku ingin berdagang saham? Aku ingin kamu memberiku sebuah akun. Hanya itu. Hanya itu. Kakak ketiga pikir aku akan melakukan apa? Tidak ada. Jika kamu ingin memperdagangkan saham, aku masih punya sejumlah uang di akunku. Nanti akan kukirimkan nomor rekening dan kata sandinya. Kamu ambil dan gunakan dulu. Baiklah, terima kasih. Wang Zichuan. Ya Tuhan, aku akan pergi ke Lamborghini. Di tempat seperti sekolah kita, tempat terkutuk ini. Sebenarnya ada mobil sport kelas atas seperti itu. Itu yang harganya lebih dari 5 juta. Model unggulan Lamborghini. Aku tidak menyangka sekolah kita menyimpan begitu banyak bakat tersembunyi. Aku harus cepat mengambil gambar dan mempostingnya di Moments. Pantas mobil 5 juta lebih. Mobil mewah kelas atas. Ini benar-benar terlalu keren. Aku ingin tahu orang kaya mana. Dibawa ke sini cuma untuk jemput gadis-gadis. Sepertinya malam ini, Dewi lain akan menderita. Apa yang dikatakan kakak kedua memang benar. Begitu seseorang punya uang, mereka akan dipandang tinggi oleh orang lain. Jiang tua, apakah kamu mendengar bahwa ada mobil sport top di sini dan datang khusus untuk itu? Semacamnya. Mobil ini benar-benar top. Tapi di kehidupan ini, kita mungkin tidak akan bisa mengendarainya. Jing Chan, aku akhirnya menemukanmu. Duo Fei Fei, apa yang kamu inginkan dariku di sini? Jing Chan, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Sejak pilihan terakhir itu, setelah Xiao Zhenxiong, aku menyesalinya. Ini semua salahku. Bisakah kita kembali seperti dulu? Duo Fei Fei, kamu mencampakkanku demi uang saat itu. Sekarang setelah kamu tahu aku punya uang, kamu ingin kembali seperti dulu? Kau Sam, aku penguntit yang bisa kau panggil dan usir sesukamu. Dua Fei Fei, kamu yang mencampakkan Jiang Chen di depan umum dan pergi dengan Xiao Zhenxiong. Sekarang kamu tanpa malu kembali meminta Jiang Chen untuk kembali bersama. Aku pikir kamu hanya menyesal karena Jiang Chen punya uang sekarang kan? Aku benar-benar tahu aku salah, Jing Chan. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita. Maafkan aku kali ini saja. Ya, asalkan kamu memaafkanku. Aku akan setuju menjadi pacarmu. Aku memaafkanmu. Benarkah? Benarkah? Tapi Fei Fei, aku masih harus pergi ke kantin untuk bekerja paruh waktu menabung biaya kuliah. Kenapa kamu tidak ikut aku bekerja sekarang? Ayo pergi. Paruh waktu? Bukankah keluargamu sangat kaya? Bahkan gurumu Fei datang menjemputmu secara langsung. Mengapa kamu masih bekerja paruh waktu? Kamu salah paham. Fei Fei, gurumu Fei hanya kebetulan lewat waktu itu dan kebetulan membantuku keluar dari kesulitan. Gurumu Fei dan aku sebenarnya tidak punya hubungan sama sekali. Sama sekali tidak ada hubungan. Itu, aku rasa segalanya berkembang terlalu cepat di antara kita. Aku akan memikirkannya. Duo Fei Fei, bukankah kamu sudah setuju untuk bersamaku? Jangan bilang kamu benar-benar seperti apa yang mereka katakan, hanya mengincar uangku. Demi uangmu. Kamu hanya seorang mahasiswa miskin. Berapa banyak uang yang mungkin kamu miliki? Ketua Zhao, Anda di sini. Fei Fei, apa yang baru saja dilakukan Jiang Chen padamu? Beritahu aku dan aku akan membelamu. Jing Chen. Setelah Jing Chen ditolak olehku terakhir kali, dia tidak mau menyerah. Jadi dia lari ke sekolah untuk menggangguku. Duo Fei Fei, dari mana kamu belajar keterampilan memutarbalikkan fakta ini? Siapa yang mengganggu siapa? Apakah perlu ditanyakan lagi? Menurut kalian semua bagaimana? Pasti Jiang Chen yang mengganggu kakak ipar. Siapa yang tidak tahu bahwa Jiang Chen adalah pengagum kakak ipar Fei Fei? Dia tidak mau menyerah setelah ditolak untuk mengganggu kakak ipar Fei Fei. Jadi dia berlari lagi. Pengagum yang mati. Apa kamu benar-benar berpikir kakak ipar Fei Fei bermaksud apapun dengan mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Lihat dulu diri Anda. Apakah Anda layak? Berhenti bicara omong kosong. Jelas dua Fei Fei barusan yang datang ke Jiang Chen meminta untuk kembali bersama. Setelah ditolak oleh Jiang Chen, dia berbalik dan membuat tuduhan palsu. Fei Fei mencari rekonsiliasi dengan Jiang Chen. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Alasan apa yang Fei Fei miliki untuk kembali bersamanya? Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan orang macam apa yang pantas untuk Fei Fei. Ayo Fei Fei, masuk ke mobil. Ini adalah BMW yang baru saja aku ambil. Kamu adalah orang pertama yang duduk di kursi penumpang. Ketua Zhao, terima kasih. Benar-benar pantas menjadi ketua show. Mobil ini senilai 500.000. Dibeli dengan begitu santai. Ketua show benar-benar punya cara. Hanya orang seperti ini yang bisa pantas untuk kecantikan departemen kita. Tidak seperti orang-orang tertentu
yang tidak punya satu sen pun, namun masih berpikir untuk mengejar gadis. Itu benar-benar angan-angan. Jiang Chen, berhenti menatap Lamborghini ini. Bahkan aku tidak mampu membeli mobil seperti ini. Jadi kau bahkan tidak boleh memimpikannya. Kau harus patuh kembali, bekerja dan mencari uang. Aku baru saja akan pergi. Jing Chan, apakah mobil ini milikmu? Ya, Baiklah kamu Jiang tua, kamu benar-benar menyembunyikan itu. Aku membuang banyak waktu untuk iri. Jadi mobil ini milikmu. Saudaraku, jangan lupakan aku ketika kamu menjadi kaya. jangan khawatir. Jika kakakmu mendapat sepotong daging, kamu pasti akan mendapat tulang untuk dikunyah. Bagaimana ini mungkin? Mobil mewah senilai 5 juta. Bahkan aku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin itu milikmu Jiang Chen? Hanya karena kamu tidak mampu. Bukan berarti orang lain tidak mampu. Ketua Xiao, jangan berpikiran sempit. Bahkan jika kau mengatakan itu, mobil ini tetap tidak mungkin milikmu. Aku tahu sekarang, kau pasti menyewa mobil ini. Kau melakukan ini demi mendapatkan kembali Fei Fei. Karl. Jadi begitu, aku bertanya-tanya Jiang Chen masih bekerja paruh waktu di kantin sekolah sebelumnya. Bagaimana dia tiba-tiba bisa membeli sebuah Lamborghini? Jadi dia menyewanya hanya untuk pamer. Jiang Chen, kamu menyewa mobil ini, dan kamu masih membawanya keluar untuk pamer. Kamu benar-benar punya kulit tebal. Jing Chen, aku tahu kamu tidak bisa melepaskanku. Tetapi kamu tidak bisa menyewa mobil untuk menipu orang. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kalian berhenti merendahkan orang. Mengatakan Jiang Chen menyewa mobil itu. Apakah kamu punya bukti? Lupakan saja. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Reuni kelas akan segera dimulai. Ayo pergi. Tunggu, Apa yang ingin kamu lakukan? karena kau bilang mobil ini tidak kau sewa. Kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Jangan biarkan semua orang meremehkanmu. Tepat sekali. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, maka mobil ini disewa olehmu untuk menipu orang. Dia hanya tidak punya bukti. Siapa bilang Jing Chen tidak bisa menunjukkan bukti? Kami akan bersaksi untuknya. Guru Mufei, ketuamu. Kenapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku akan tahu bahwa kamu menindas adikku? Adik laki-laki. Jiang tua. Jadi presiden kantik, dewan sekolah. Dia sebenarnya adalah kakak perempuanmu. Kakak sulungku. Ya Tuhan kakak, kalau begitu. Lamborghini ini. Mobil ini adalah hadiah dariku untuk Xiao Chan. Apakah ada masalah? Lamborghini ini diberikan kepada Jiang Chen oleh guru Mufei. Ya Tuhan Jiang tua. Seorang guru cantik dari sekolah memberimu sebuah mobil sport seharga 5 juta. Aku tidak berani bermimpi melakukan itu. Tunggu, Guru Mufei, itu tidak benar. Kamu jelas bukan kakak perempuan Jing Chen. Mengapa kamu memberikan mobil kepada Jing Chen? Tepat sekali guru Mufei. Saya mengerti bahwa Anda ingin membela teman sekelas Jiang Chen. Tetapi sebagai seorang guru, menipu kami para siswa. Tidak benar bukan? Menipu, Jing Chen adalah adikku. Apakah aku perlu menipu kamu? Jing Chen, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Kamu jelas mengatakan bahwa Guru Mufei dengan ramah membantumu keluar dari situasi sulit dan bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengatakan itu tadi karena aku ingin mengujimu. Sayang sekali kamu tidak lulus ujian. Sebuah tas. Duo Fei Fei. Aku tahu kamu suka warna biru. Jadi aku membeli Lamborghini biru ini. Aku ingin memberimu kejutan, tapi sekarang sudah tidak berguna. Sayang sekali. Jing Chen, aku tidak. Percayalah padaku. Maaf, aku tidak percaya padamu. Dan juga, menjauhlah dariku. Aku takut kamu akan terluka. Kakak sulung, kakak kedua, ayo pergi. Hei Jiang tua, kalian duluan saja dengan para saudarika. Aula perjamuan perkumpulan alumni. Aku akan menunggu Leon. Aku akan pergi bersamanya nanti. Baiklah, kalau begitu, kakak sulung, kakak kedua, bagaimana denganmu? Saya tidak akan pergi. Masalah kebakaran sekolah hari ini, saya belum selesai menanganinya. Saya harus pergi memeriksa lokasi. Apa? Benar, saya salah paham padamu sebelumnya. Gedung sekolah terbakar hari ini, dan berkat peringatanmu, tidak ada yang terluka. Jing Chen, terima kasih, kamu sangat membantuku. Kakak sulung, kamu terlalu baik, selama semua orang aman. Aku tahu itu, Jing Chen bukanlah orang yang kakak sulung pikirkan. Sekarang, kakak sulung bisa menyetujui Xiao Chen, kan? Jika kamu ingin mendapatkan persetujuanku, itu masih belum cukup.
Selain itu, bahkan jika aku tidak menghentikanmu, dan kamu serta ayahmu tinggal bersama kami, kakak ketiga dan kakak keempatmu akan sangat keberatan terhadap kalian berdua, kecuali kamu bisa membuktikan kau pantas bagi keluarga kami. Karena kamu sudah mengatakan itu, kakak sulung, aku berjanji untuk membuktikannya kepadamu dengan kemampuanku. Aku bisa melihat menembus benda dan meramal masa depan. Selama aku menggunakannya dengan benar, menaklukkan beberapa saudari akan menjadi sederhana dan mudah. Saya sangat berharap untuk melihat hari itu. Saya akan pergi sekarang. Xiao Chan, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Pengaturan reuni kelas sudah siap untukmu. Kamu harus pergi duluan. Terima kasih, kakak kedua. Sampai jumpa, kakak kedua. Keluarga Jiang Chen memang sangat kaya. Benar. Dia baru saja mengatakan mobil itu disiapkan untukku. Dia pasti masih punya perasaan padaku. Aku pasti masih punya kesempatan. Aula perjamuan. Ini sangat mewah. Hei Jiang Tun akhirnya datang. Dasar kau ini Jiang tua. Aku sudah mendengar semua tentang situasinya. Lihat. Keluargamu sangat kaya. Tapi kau selalu pelit padaku setiap hari. Hari ini, kau harus mentraktir kedua saudaramu ini. Makan sebagai permintaan maaf. Baiklah, baiklah, baiklah. Lepaskan aku dulu. The film was translated and narrated by M Media. Zusia. Zuxian ya ampun. Si cantik kampus Zu benar-benar datang ke reuni kelas. Kecantikannya bahkan lebih baik dari banyak selebriti. Jiang Tu, apakah kau tertarik padanya? Jika kau menyukainya, kejar dia. Kita sekarang tidak kalah dengan siapapun. Hei, meskipun Jiang tua kaya sekarang, Zuxian bukanlah seseorang yang bisa didapatkan oleh generasi kedua kaya biasa. Kudengar, di belakangnya ada keluarga Zu, keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran. Keluarga aristokrat tingkat atas sejati. Sedangkan kita hanya bisa memimpikannya. Kecelakaan mobil. Ya Tuhan, kenapa aku baru saja meramal masa depan dan melihat bidadari kampus mengalami kecelakaan mobil? Bidadari kampus ini terlalu siang. Hei Jiang tua, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Apa Jiang tua tidak akan mendekati si cantik kampus kan? Teman sekelas, kata-kata yang akan aku ucapkan, kamu harus camkan baik-baik. Ketika kamu pulang nanti, kamu akan mengalami kecelakaan mobil. Kamu harus hati-hati. Apa yang kamu katakan? Mengutuk si cantik kampus agar mengalami kecelakaan mobil. Bukan begitu sobat, cara kau mendekati orang ini benar-benar belum pernah terdengar. Teman sekelas, semua yang aku katakan adalah benar. Kamu harus percaya padaku. Kalau tidak, sesuatu yang serius akan terjadi. Terima kasih atas pengingatmu. Tapi cara kuno untuk mendekati orang tetap tidak bisa menarik minatku. Jangan pergi. Semua yang aku katakan adalah benar. Kamu harus sangat berhati-hati setelah kamu pergi. Tidak apa-apa Jiang tua, tidak perlu khawatir. Dia hanyalah seorang cantik kampus biasa. Selama kau bersedia mengungkapkan identitasmu, 10 cantik kampus akan datang menjilatmu. Kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak akrab dengannya. Benar, aku ingin menanyakan satu pertanyaan. Jika suatu hari, kamu tidak bisa lagi melihat Susi bidadari kampus yang hebat, apakah kamu akan merasa menyesal? Kehilangan satu cantik kampus yang begitu indah untuk memanjakan mata kita, tentu saja sayang. Benar sekali. Wajah yang begitu cantik, hilang begitu saja. Sayang sekali. Jiang tua, kau mau kemana? Untuk menyelamatkan seseorang. Tempat yang meramalkan masa depan ada di sini. Di mana Susian? Aku akhirnya menemukanmu. Awas. The film was translated and narrated by M Media. Itu kamu? Zusi bidadari kampus yang hebat. Bisakah kamu bangun dulu? Kamu menindihku. Saya minta maaf. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Berkat kamu. Ternyata persis seperti yang kamu katakan. Aku benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Untungnya kamu ada di sini. Sudah kubilang sejak lama, untuk berhati-hati. Apakah kamu percaya sekarang? Aku salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tapi bagaimana kamu tahu? Aku akan mengalami kecelakaan mobil. Ya, rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Jiang tua, kami akhirnya menyusulmu. Kecepatanmu terlalu cepat. Jiang tua, sudah berapa lama? Dan kau sudah terlibat dengan si cantik kampus Zu. Kau mengesankan. Bukan masalah besar. Mengingat kemampuan Jiang tua, hanya seorang cantik kampus. Bukankah dia mudah didapatkan? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Apa yang kamu lakukan?
Teman sekelas, kami saat ini sedang bersiap untuk pergi makan. Kalau begitu kami akan pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Teman sekelas Su. Apakah kamu punya hal lain? Berhenti memanggilku teman sekelas. Namaku Soshian. Kamu bisa memanggilku dengan namaku mulai sekarang. Apa kamu tidak akan makan? Ini adalah kartu hitam untuk hotel keluargaku. Kamu harus pergi makan di sini. Anggap saja ini sebagai terima kasih karena telah menyelamatkanku barusan. Ya ampun, Hotel Tiangong tercetak di sini. Mungkinkah ini kartu hitam Hotel Tiangong kan? Hotel Tiangong. Hotel Tiangong, satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangche. Ku dengar set menu termurah di dalamnya. Juga harganya lebih dari 100.000. Tetapi selama kau memiliki kartu hitam ini, kau bisa menghabiskan uang dengan bebas di dalamnya. Menurutmu berapa nilainya? Kalau begitu ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Dibandingkan denganmu barusan, yang menyelamatkan hidupku, ini sama sekali bukan apa-apa. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan tahu bagaimana aku harus berterima kasih. Anggap saja demi aku. Tolong terima ini. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Hotel Tiangong. Ya Tuhan. Lingkungan ini, dekorasi ini. Jiang tua, kau benar-benar memiliki kemampuan. Hanya dengan santai, berhasil mendapatkan ini. Kartu hitam untuk Hotel Tiangong. Saudaraku, jika aku mengikutimu mulai sekarang, aku pasti akan menikmati makanan enak. Mari kita makan dulu. Mari kita lihat bagaimana rasa makanan di restoran ini. Ayo pergi, ayo pergi. Fei Fei, paket hidangan di Hotel Tiangong ini. Aku berhasil memesannya dengan susah payah. Xiao Xianxian dan Duo Fei Fei. Kita harus mencobanya dengan benar. Dunia ini sempit sekali. Musuh bertemu tanpa terduga. Saudara Jian, apakah kita masih makan di sini? Tentu saja kita makan. Kita sudah punya kartu hitam. Kenapa kita tidak makan di sini? Jing Chen, Jiang Chen, The film was translated Kenapa kau di and sini? narrated Apakah ada by masalah N jika Media. saya berada di sini? apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangcheng. Dan apakah ini tempat bagi orang sepertimu yang pantas untuk dimasuki? Bukannya aku ingin mengatakan ini, Ketua Shao. Kau sudah sembuh dari luka dan melupakan rasa sakit, bukan? Apakah peringatan yang diberikan gurumu Fei padamu tidak cukup? Kau masih berani menyebut gurumu Fei? Jiangchen, kau pembohong. Apakah aku masih perlu menjelaskannya dengan jelas? pembohong. Ketua Zhao, apa maksud Anda mengatakan itu? Aku sudah menggunakan koneksi keluargaku untuk menyelidiki Jiangchen gurumu Fei. Dan Ketua Mujin sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Hanya saja dia beruntung dan dibantu oleh mereka berdua. Kita semua ditipu oleh Jiangchen. Apa? Apakah itu benar atau salah? Tentu saja itu benar. Untuk menyelidiki masalah ini, aku tidak ragu menggunakan koneksi keluargaku. Apel, kau tidak percaya pada kemampuan keluargaku? Tentu saja aku percaya padamu. Jati begitu. Jing Chen, beraninya kamu membohongiku. Duo Fei Fei, bagaimana saya berbohong padamu? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Sekarang kamu berkencan dengan pria ini. Apakah cinta sejatimu begitu mudah berubah? Dua Fei Fei, apa maksud Jiangchen mengatakan itu? Apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Tentu saja itu bohong. Kamu baru saja bilang dia berbohong kepada kita. Dia hanya mengulangi trik lamanya sekarang. Mencoba menabur perselisihan di antara kita. Sudah kuduga. Jiangchen, bukan aku ingin mengkritikmu. Kau tidak sengaja tahu bahwa kami datang ke sini untuk makan. Dan kemudian demi mendapatkan kembali Fei Fei, kau sengaja mengikuti kami ke sini kan? Kamu terlalu memikirkannya. Saya hanya mengundang teman sekamar saya untuk datang dan makan. Makanlah. Makan satu kali di sini. Dimulai dari minimal 100.000. Bisakah kau membelinya? Tentu saja, mereka tidak mampu membelinya. Ketua Zhao, jangan pedulikan kelompok orang ini. Merendahkan diri ke tingkat mereka. Mari kita pesan dulu. Baiklah. Karena kita sudah ada di sini, biarkan kelompok orang Ina menyaksikan bagaimana kami kalangan atas menghabiskan uang. Pelayan, Bapak Zhao, pesanan Anda. Petugas layanan. Paket makanan senilai 200.000. Bolehkah saya tanyakan apakah Anda ingin disajikan sekarang? Atau nanti? 200.000. Ketua Zhao, Anda benar-benar mengesankan. sajikan hidangannya. Dan biarkan orang-orang di meja sebelah mencium aroma uang. Tentu saja. Hanya set menu 200.000. Apa yang kau banggakan? Bukannya kita tidak mampu membelinya. Hanya 200.000. Apakah kamu tahu berapa jumlah 200.000 itu? Pernahkah kamu melihatnya? Cukup Fei Fei.
Mereka hanyalah sekelompok orang naif yang belum melihat dunia. Jangan merendahkan diri ke level mereka. Ngomong-ngomong Jiang Chen, karena temanmu bilang bahwa kau juga mampu membeli makanan di sini. Jika kau berani pesanlah hidangan yang lebih mahal dariku. Jika kau mampu membayar, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyangkalnya nanti. Saya Xiao Zhenxiang selalu berani dan tegak dan menepati perkataanku. Namun sebaliknya, jika kau tidak mampu membayar, maka kau harus berlutut dan bersujud kepadaku. Baiklah. Pelayan. Kami ingin memesan. Halo, Tuan. Apa yang ingin Anda pesan? Salad jamur dingin. Tumis irisan 3 kelezatan. Jing Chen memesan. Mengapa semuanya? Hidangan termurah. Jiang Chen, jangan hanya memilih hidangan murah ini. Jika kau benar-benar tidak mampu membayar, akui saja kekalahan. Jangan berpura-pura di sini. Apa yang kau pamerkan, bahkan jika Jiang Chen memesan hidangan termurah, jika dia memesan cukup banyak, dia masih bisa menang melawanmu. Baiklah, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Item yang baru saja saya pesan. Apakah sudah Anda catat semua? Tuan, hidangan yang Anda pesan, semuanya adalah hidangan pembuka dingin termurah. Itu tidak akan membuat Anda kenyang sama sekali. Apakah Anda yakin ingin memesan? Persis seperti yang baru saja Anda sebutkan. Jiang Chen, apa kau dengar itu? Dalam jenis ini, restoran kelas atas, seluruh kekayaan bersihmu, bahkan tidak bisa mengisi perutmu. Dan kamu masih ingin bersaing denganku. Bagaimana dengan ini? Akui saja kekalahan secara langsung. Mungkin jika aku senang, aku mungkin akan membiarkanmu melewati 2 kali kotor. Nona, Anda mungkin salah paham. Maksud saya adalah, selain beberapa yang murah ini, yang lainnya, beri saya 1 dari masing-masing. Apakah kamu tahu berapa biaya semua ini? Jiang tua, kau tahu betul cara menikmati hidup. Biasa saja. Ada apa? Apakah ada masalah lain? Tuan, apakah Anda yakin ingin memesan semua hidangan mahal itu? Benar sekali. Jika Anda memiliki kekhawatiran, silakan bicara langsung. Begini, Tuan, hidangan yang baru saja Anda pesan bernilai lebih dari 1 juta. Jika kami menyiapkannya, tetapi Anda tidak mampu membayar, ini akan menjadi bagi hotel kami yang relatif besar kerugian, bukan? Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Anda untuk menunjukkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa Anda mampu membayar biaya makan. Sudah kuduga Jiang Chen, kamu secara mendasar tidak mampu makan di sini. Dan kamu mencoba menipu orang lagi, sungguh disayangkan. Trik kecilmu terlihat oleh pelayan. Mereka melihatnya. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Ini, gesek kartunya. Ketua Zhao, bukankah Anda mengatakan Jing Chen tidak mampu membelinya? Mengapa dia begitu The yakin? film was Meminta translated pelayan menggesek and kartu? narrated Mustahil. by M-Media. Aku menyelidiki Jiang Chen. Dia sama sekali tidak mampu membayar makanan ini. Dia pasti mencoba menipu orang lagi. Tuan, hotel kami menggunakan sistem pembayaran kartu VDP. Tapi kartu ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda tidak salah mengambil kartu, kan? Belum pernah melihatnya. Sebuah kartu hitam. Jiang Chen, apa kau tidak terlalu banyak menonton drama pendek ya? Asal mengambil kartu dan menyebutnya kartu hitam. Kartu ini mungkin terlalu tingkat tinggi. Anda tidak mengenalinya. Jadi, bisakah saya merepotkan Anda untuk memanggil manajer Anda? Kemari, dia pasti mengenali kartu ini. Jiang Chen, menurutmu begitu? Manajer tempat ini bisa dipanggil hanya karena kau ingin memanggilnya. Trikmu sudah dibongkar olehku. Kenapa kau tidak cepat pergi? Jangan tinggal di sini, mempermalukan dirimu sendiri. Berhentilah meremehkan orang. Mohon repotkan diri Anda untuk mengundang manajer kemari. Saya yakin dia pasti bisa mengenali kartu ini. Tuan, manajer hotel kami sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini dengan Anda. Jika Anda terus membuat masalah seperti ini, saya tidak punya pilihan selain meminta keamanan untuk mengawal Anda keluar. Jiang Chen, apa kau tidak mendengarnya? Cepat keluar kalau begitu. Silakan pergi, Tuan. Anda tidak mengenali kartu ini, tapi tolong undang manajer Anda. Jika mereka datang, mereka akan tahu mengapa kamu terburu-buru meminta seseorang untuk pergi. Tuan, jika Anda terus berkeliaran di sini dan menolak untuk pergi, maka jangan salahkan hotel kami karena tidak sopan kepada Anda. Panggil keamanan, akan kupanggilkan untukmu. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Keamanan seseorang membuat masalah. Cepat datang dan lihat. Siapa yang membuat masalah di sini? Dia memesan makanan di restoran terhormat Anda, tetapi tidak mampu membayar, dan hanya mengeluarkan kartu begitu saja. Mengklaim itu adalah
kartu hitam hotel Anda. Bukankah orang seperti ini harus diberi pelajaran? Berani membuat masalah di Hotel Tiangong. Kau mencari mati. Penjaga, tangkap dia untukku. Aku memperingatkan kalian semua. Jika kalian berani menyentuhku, kurasa yang seharusnya menyesal adalah, kurasa yang akan menyesal adalah kalian. Siapa suruh kalian tadi? Begitu menantang. Sekarang sudah sampai seperti ini. Rasakan akibatnya. Bertindaklah. Berhenti di sana, kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Nona muda, Nona muda, Nona muda. Ketua Zhao, bukankah ini Chu Jian dari sekolah kita? Bagaimana mungkin dia menjadi Nona muda hotel ini? di belakangnya ada keluarga Zhu dari ibu kota kekaisaran. Bahkan aku tidak berani memprovokasi mereka. Situasi apa ini? Melapor, Nona muda. Beberapa orang ini ingin makan tanpa membayar. Nona Zhu, bajingan ini tidak mampu membayar makanan di tempat terhormat Anda, dan kemudian hanya mengeluarkan sebuah kartu, dan mengklaim itu adalah kartu hitam tempat terhormat Anda. Untungnya aku tahu karakternya, lalu aku membongkarnya. Jika tidak, tempat terhormat Anda mungkin akan tertipu olehnya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Itu hanya bantuan kecil. Nona Zhu tidak perlu sungkan. Bantuan kecil, sungguh. Kamu berada di tempatku, menyinggung tamu terhormatku, dan masih berani menyebutnya bantuan kecil. Apakah kamu benar-benar tidak takut menyinggung keluarga suku? Apa maksud Nona Zhu bahwa Jiang Chen adalah tamu terhormat Anda? Benar, kartu hitamnya diberikan secara pribadi kepadanya olehku. Apakah ada masalah? Kartu hitam Jiang Chen asli. Dan Nona Chu, Nona muda itu, secara pribadi memberikannya kepadanya. Nona Zhu, Anda tidak sadar. Bercanda denganku kan? Jiang Chen hanyalah seorang siswa miskin itu saja. Dia tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin Anda secara pribadi memberinya kartu hitam? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kamu hanya perlu jelas bahwa menyinggung Jiang Chen sama dengan menyinggungku. Sampaikan perintahnya. Kedua orang ini di Hotel Tiangong. Masukkan daftar hitam secara permanen. Apakah kamu akan pergi secara sukarela? Atau haruskah aku meminta seseorang mengawalmu keluar? Nona Zhu, Anda sebaiknya mendengarkan penjelasanku. Sepertinya kamu ingin aku memintamu pergi. Seseorang bawa kedua orang ini yang menyinggung tamu terhormat dan lemparkan mereka keluar. Nona Zhu, tolong dengarkan penjelasanku. Nona Zhu, Jiang Chen, dua lalat mengganggu kenikmatan makanmu. Saya dengan tulus meminta maaf. Bukan apa-apa, mari kita makan dulu. Saya juga kebetulan ingin mencoba hidangan di Hotel Tiangong Anda. Baiklah. Cepat buat pengaturannya. Ya, ya. Lepaskan aku. sialan Jiang Chen. Metode apa yang dia sebenarnya gunakan untuk benar-benar mendapatkan bantuan dari Nona Zhu? Apalagi, dia secara pribadi memberinya kartu hitam. Siapa sebenarnya Jing Chen? Baru saja dia benar-benar disebut oleh Nona Chu sebagai tamu terhormat. Fei Fei, kenapa kau berdiri terpana di sana? Ayo pergi. Ketua show itu, kamu harus kembali dulu. Aku sudah membuat janji dengan teman-teman. Aku harus pergi menemui mereka nanti. Baiklah kalau begitu. Bahkan Nona Chu memperlakukan Jing Chen dengan sangat hormat. Identitas Jing Chen jelas tidak sederhana. Benar-benar layak menjadi bintang 8 makanan hotel. Rasanya benar-benar luar biasa. Ya berkat Jiang tua, kita bisa menikmati makanan lezat ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu ingin makan, datang lagi nanti. Baiklah. Kakak kedua. Hai, The kakak film kedua. was translated and Ada apa kamu narrated by membutuhkan M saya? Media. Xiao Chan, kakak ketiga baru saja menghubungi saya, menanyakan lokasi Anda. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Kamu di mana sekarang? Kakak ketiga. Beritahu kakak ketiga bahwa saya berada di Hotel Tiangong. Baiklah, tunggu di sana sebentar. Kakak ketigamu akan segera tiba. Kakak ketiga. Saya ingin tahu apa yang kakak ketiga yang belum pernah saya temui ingin menemui saya. Jing Chen, Duo Fei Fei. Mengapa kamu masih tinggal di sini? bukankah itu karena aku menunggumu? Dengarkan penjelasanku. Ketua show itu dan aku benar-benar tidak punya hubungan sama sekali. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Itulah mengapa kami bersama hanya makan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Bagaimana kamu datang? Mengapa kamu datang? Saya sama sekali tidak peduli. Jing Chen, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Seperti apa saya sebelumnya? Jing Chen, kamu tidak seperti ini padaku sebelumnya. Begitu dingin. Aku tahu aku salah. Mari kita kembali seperti dulu, ya. Tetapi jika kamu ingin
kembali seperti semula. Kamu harus menemani saya saat saya bekerja paruh waktu untuk menabung biaya kuliah. Jing Chen, bukankah kamu sudah sangat kaya sekarang? Selain itu, bahkan Nona Chu mengatakan, kamu adalah tamu kehormatannya. Kamu salah paham. Saya hanya membantu Zhu Xian dengan sebuah bantuan. Untuk berterima kasih kepada saya, dia mengundang saya untuk makan di hotelnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu, maaf soal itu. Aku perlu memikirkannya lebih lanjut. Muyun. Senior Muyo. Jiang Chen. Senior Muyo adalah mantan primadona kampus sekolah kita, Dewi terkenal dari Departemen Keuangan. Mungkinkah dia juga di sini mencarimu, Mu Jin, Mu Fei, Mu Ye, Jiang Chen? Jangan bilang, dia juga kakakmu. Saya dengar dari kakak kedua. Kakak ketiga memang bernama Muyun. Jing Chen masuk ke mobil. Saya datang. Bahkan senior Mu Yue datang secara pribadi untuk menjemput Jing Chen. Dia pasti berbohong padaku barusan. Jing Chen, aku sudah memikirkannya. Mari kita berbaikan. Aku bersedia menemanimu ke pekerjaan paruh waktumu. Aku tidak akan pulang malam ini. Tidak pulang malam ini. Kamu mengambil jam-jam siang saya, dan saya tidak mengeluh. Sekarang kamu ingin mengambil jam-jam malam saya juga. Bagaimana kamu bisa begitu berlebihan? Jing Chen, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Sekali ini saja, ya. Pacar, Tidak. teman sekelas. Perilaku Anda saat ini merupakan pelecehan seksual. Tolong lepaskan Jing Chen segera. Jika tidak, saya akan menelpon polisi dan membuat Anda berurusan sesuai dengan hukum. Jing Chen, saya Jing Chen. Ayo pergi. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa. Si kakak ketiga. Saham yang naik. Saham yang naik. Ketemu. Saham Hong Sing Electronics akan naik 10 kali lipat pada siang hari besok. Ini adalah kesempatan bagus yang langka. Coba kulihat di dalam akun kakak ketiga. Ada berapa banyak uang? Apakah cukup bagiku untuk mendapatkan keuntungan besar? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan puluhan juta. Ya Tuhan, 200 juta. Kemurahan hati kakak ketiga benar-benar sangat royal. 200 juta dengan santai diberikan untuk aku gunakan. Sempurna. Aku akan menaruh semua uang ini ke dalam saham itu. Ini cukup bagiku untuk mendapatkan keuntungan besar. Kakak perempuan tertua. Sudah sangat larut. Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku baru saja melihat di akun perdagangan saham perusahaan ada sejumlah uang diinvestasikan di sebuah perusahaan bernama Hong Sing Electronics. Jadi aku ingin datang dan bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi? Hong Sing Electronics, aku tidak menginvestasikannya. Apa yang kamu katakan? The film was translated and Kakak narrated ketiga, by M. Media. saya ingin berdagang saham. Saya ingin Anda memberi saya sebuah akun. Tunggu sebentar. Aku ingat sekarang. Aku melakukan kesalahan. Aku menggunakan akun perusahaan, memperlakukannya sebagai akun pribadi, dan memberikannya kepada Jing Chen untuk digunakan. Apa? Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Jing Chen hanyalah seorang mahasiswa tahun kedua. Bagaimana dia bisa tahu apapun tentang perdagangan saham? Itu 200 juta dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia pasti sudah kehilangan semuanya. Sekarang perusahaan sangat membutuhkan uang. Cepat, ayo kita cari Jing Chen. Kita harus menghentikannya dengan segala cara. Waktu hampir habis. 200 juta diinvestasikan, keuntungan bersih 2 miliar, meningkat 10 kali lipat. Uang ini didapatkan terlalu cepat. Kakak sulung kakak ketiga. Mengapa kalian di sini? Jing Chen, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Di akun yang kuberikan padamu, apakah ada dana sebesar 200 juta? Ya, bukankah akun ini, kakak ketiga, yang Anda berikan kepada saya? Apakah ada masalah? Lalu, uang di dalamnya, apakah kamu mengambilnya dan menggunakannya? Tentu saja saya menggunakannya. Saya punya firasat bahwa saham tertentu akan melonjak. Jadi saya mengambil 200 juta yuan ini dan menginvestasikan semuanya. Kita pasti akan mendapat untung besar. 200 juta, kamu menginvestasikan semuanya. Ya kakak ketiga,
Apakah ada masalah? Jing Chen, kamu pasti bercanda. 200 juta. Kamu menginvestasikan semuanya ke dalam perusahaan kecil yang tidak dikenal. Kakak ketiga, mengapa Anda begitu cemas? Bukankah Anda bilang ini rekening pribadi Anda dan menyuruh saya menggunakannya dengan bebas? Aku memang mengatakan itu. Kamu bisa menghabiskan dengan bebas dari akun pribadiku. Tapi kamu menggunakan akun perusahaan. Rekening perusahaan. Itu kelalaianku tadi. Aku memberimu akun yang salah. Aku tidak menyangka kamu akan menghabiskan uang secepat itu. Dalam sekejap mata. 200 juta. Kamu menghabiskan semuanya. Sekarang perusahaan kekurangan dana. Dan sangat membutuhkan 200 juta ini untuk bertahan hidup. Sekarang sepertinya, kita tidak akan bisa menggunakannya. Saya kira itu sesuatu yang serius. Kakak sulung kakak ketiga. Jangan khawatir. Saham yang saya beli ini pasti akan naik. Jangankan 200 juta. Bahkan jika itu 2 miliar, kita masih bisa mengeluarkannya. Jing Chen, kakak perempuan tertuamu dan aku sedang mencoba mencari solusi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Saya mengatakan yang sebenarnya. Anda harus percaya pada saya. Dalam waktu 3 menit, saham yang saya beli ini pasti akan melonjak. Menginvestasikan 200 juta, setidaknya bisa berlipat 3. Cukup Jing Chen. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan kakak perempuan ketiga sejak awal. Kamu menghabiskan uang dari akun perusahaan. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan dewa pun tidak bisa melakukan ini. Harga saham naik hanya karena kamu mengatakannya. Kamu berhenti mencoba membuat alasan untuk dirimu sendiri. Waktu hampir habis, karena kakak sulung dan kakak ketiga tidak percaya apa yang saya katakan. Maka biarkan fakta yang membuktikannya. Buktikan apa? 3, 2, 1. Itu benar-benar naik. Sudah naik 5 kali lipat. Sekarang masih naik. 200 juta telah berubah menjadi 1 miliar. Jing Chen, bagaimana kamu melakukan itu? Belum saatnya membicarakan hal ini. Pada pukul 12:30 akan menjadi puncak. Saham Hongsing Electronics, kita akan menjual sahamnya saat itu. Sepenuhnya, modal akan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Baiklah, aku akan pergi melakukannya sekarang. Kita berhasil Jing Chen. Kakak perempuan tertua dan aku mengikuti apa yang kamu katakan. Pada pukul 12:30 siang, menjual saham. Kita menghasilkan penuh 2 miliar. Sekarang, Anda bersedia percaya pada saya kan? Jing Chen, aku meremehkanmu sebelumnya. Kakak perempuan meminta maaf padamu. Aku akan mentransfer 2 miliar ini kepadamu segera. Uang ini dihasilkan oleh dirimu sendiri. Kami tidak akan mengambilnya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Bukankah perusahaan sedang kekurangan uang sekarang? Biarkan uang ini digunakan untuk bantuan darurat. Saya hanya akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Kalau begitu kami tidak akan berdiri dengan upacara bersamamu. Aku berjanji padamu bahwa dividen tahunan perusahaan di masa depan akan menyertakan bagian untukmu. Jing Chen, kamu telah membantuku lagi dengan sangat besar. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu. Benarkah? Apapun, sama sekali. Ya, itu benar. Selama tidak terlalu berlebihan, aku bisa menyetujuinya. Kalau begitu bagus. Saya ingin Anda akak ketiga. Tidak, aku belum mempersiapkan ini. Ini tidak bisa diterima. Saya belum selesai bicara. Biarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan. Yang ingin saya katakan adalah, saya ingin Anda, akak ketiga, berhenti ikut campur dalam pernikahan antara ayah saya dan ibu Anda. Apakah ada masalah? Baiklah, aku setuju. Anda setuju begitu cepat? Apakah ada masalah? Kakak ketiga, bukankah sebelumnya Anda tidak setuju? Mengapa Anda tiba-tiba bersedia sekarang? Alasan mengapa aku ingin memisahkan ayahmu dan ibuku adalah karena aku khawatir sebelumnya bahwa kamu akan merugikan keluarga kita. Tetapi menilai dari fakta bahwa kamu baru saja bersedia melepaskan 2 miliar. Aku mengerti sekarang. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Kakak ketiga, lihat apa yang Anda katakan. Kita semua keluarga. Anda membuat saya merasa cukup malu. Tidak. Saya terlalu fokus pada perdagangan saham. Sampai lupa bahwa saya ada kelas sore ini. Kakak sulung kakak ketiga. Saya akan pergi ke kelas sekarang. Sampai jumpa. Mungkin Jing Chen benar-benar bisa menggunakan kemampuannya untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga yang berpengaruh. Ngomong-ngomong kakak ketiga, apakah adik perempuan keempat ada di sekolah? Ya, dia ada. Dia baru-baru ini sibuk dengan kompetisi taekwondo. Telepon dia nanti. Dan beritahu dia setelah kelas. Kembali bersama Jing Chen. Baiklah. Apakah semua orang sudah di sini? Ketika saudara-saudara yang menangani masalah, kau bisa tenang. Semua orang ada di sini. Kerja bagus. Jiang Chen yang terkutuk itu. Beraninya dia memprovokasiku. Hari ini kita akan memberinya pelajaran yang bagus.
Hai kakak Siam, apakah ini orangnya? Benar sekali. Mengerti, kakak Siong Anda istirahat dulu. Saudara-saudara beri dia pelajaran yang bagus. Biarkan dia tahu apa artinya, tidak tahu tempatnya. Ayo pergi. Jadi kau anak bernama Jiang Chen ya? Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Nah, baru-baru ini kau memprovokasi. Seseorang yang seharusnya tidak kau provokasikan. Xiao The Shenxiong film was yang mengirim kalian kan? translated and narrated Nah. by M Media. Kau tidak terlalu bodoh. Sejujurnya, itu adalah Zhao Shenxiang, Tuan Muda Xiao, yang mengirim kami untuk berurusan denganmu. Siapa suruh kau? Berulang kali mengganggunya beberapa hari terakhir ini. Hari ini setidaknya kau akan tahu mengapa kau dipukuli. Ada apa dengan Jiang Tua? Itu pasti ulah si Zhao Shenxiang itu. Dia tidak bisa bersaing secara adil melawan Jiang Tua. Dan sekarang dia menggunakan trik kotor. Sungguh tak tahu malu. Ayo kita harus cepat ke sana. Pergi. Serang. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani melangkah maju. Tunggu. Dan kalian ini siapa? Ini bukan urusanmu. Cepat menyingkir. Hati-hati, atau kami akan memukulimu juga. Jiang Chen adalah saudara kami. Jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuh kami. Kalian semua. Kalian akan segera mati namun kalian masih begitu sombong. Xiao Shenxiang, Anda tidak bersembunyi seperti pengecut lagi. Zhao Shenxiang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu kehilangan muka karena kamu tidak bisa bersaing dengan Jiang Chen. Dan sekarang kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Wakil Ketua Serikat Mahasiswa, aku benci. Kalian semua tidak tahu tempat kalian. Kamu, datang saja. Kami tidak takut padamu. Jika kamu berani maka hadapi kami. Mari kita lihat tinju siapa yang lebih keras. Saya tidak menyangka. Kedua teman sekamar ini cukup dapat diandalkan. Baiklah, nanti ajari orang-orang itu. Orang-orang itu akan kulihat nanti. Jika mereka masih berani sombong. Serang. Sialan, apa yang kamu lakukan? Tunggu, kamu ini siapa? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Musik. Aku adalah kakak keempat pria ini. Aku mendukungnya hari ini. Kakak keempat. Bukankah mereka bilang kakak keempat tidak menyetujui saya dan ayah saya? Mengapa dia mau membantu saya? Jiang Tua, kamu punya banyak saudara perempuan. Tapi, kamu sebaiknya segera membujuk kakak keempat untuk kembali. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Saya juga mendengar kakak kedua berkata bahwa kakak keempat telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Dan dia adalah juara nasional kompetisi taekwondo. Berurusan dengan preman kelas teri ini bukan apa-apa baginya. Kakak keempat, kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa Jiang Chen memiliki kakak keempat? Aku rasa kau seorang penipu. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Masalah malam ini bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Kamu tidak tahu diri. Kamu mau berkelahi begitu? Kalian semua serang aku bersama-sama. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Namun kamu ingin melawan kami semua. Apa-apa kamu pikir mati itu tidak cukup lambat? Jiang Tua, cepat tahan kakak keempat. Kita memiliki sedikit peluang untuk menang jika kita memiliki lebih banyak orang. Kakak keempat sendirian, dan dia pergi sendiri. Bagaimana dia bisa menang? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Musin, aku memperingatkanmu lagi. Untuk yang terakhir kalinya. Malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Jiang Chen. Segera keluar dari sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian semua. Kalian tidak bisa mengerti bahasa manusia ya? Wanita bau ini cukup mampu bertarung ya. Kamu mungkin bisa mengalahkan satu. Tetapi bisakah kamu mengalahkan seluruh kelompok kami? Perkelahian akan segera pecah. Jiang Tua, kita tidak bisa membiarkan kakak keempat diintimidasi. Saudara-saudara serang. Mari kita beri pelajaran kepada kelompok ini. Orang bodoh yang bodoh. Ya ampun. Sekarang, siapa yang tidak tahu tempatnya? Kakakmu. Aku salah. Maafkan aku kali ini saja. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Pergi sana.
Jiang Qin, anggap saja kau beruntung hari ini. Kau tunggu saja aku. Nyah, Jiang tua, kakak keempat terlalu keren. Jika aku punya saudara perempuan seperti itu, aku akan bangun sambil tertawa dalam mimpiku. Ayo pergi Jiang tua. Ayo pergi Jiang tua. Sampai jumpa kakak keempat. Terima kasih kakak keempat, karena telah membantu mengusir para preman itu. kamu membuat masalah untukku saat kita bertemu. Jika bukan karena permintaan kakak sulung, aku tidak akan repot-repot berurusan denganmu. Bagaimanapun, kita masih berutang budi pada kakak keempat. Tidak perlu aku mencarimu. Aku punya urusan serius untuk dibicarakan. Kakak keempat, tolong berita saya urusan apapun yang Anda miliki. Kamu menerima 3 juta dari kakak sulung. Dan kamu harus membantu memisahkan ayahmu dan ibuku, kan? Kebetulan, mereka berdua akan melakukan perjalanan baru-baru ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka berdua pergi keluar dan mengembangkan hubungan mereka. Kamu harus mencari cara untuk menghentikan mereka pergi. Kakak keempat, aku sudah terlalu malas untuk menjelaskan hal-hal kepadamu. Kakak sulung aku tidak menerima 3 juta itu. Juga, mengapa kamu harus bersikeras menghentikan pasangan tua itu untuk bepergian? Aku tidak peduli jika kamu tidak bisa menemukan solusi. Kamu dan ayahmu harus dalam waktu 3 hari meninggalkan keluargamu. Kakak keempat, bisakah kita bersikap masuk akal? Mengapa aku tidak boleh menghentikan mereka untuk bepergian? Apakah aku harus pergi bersama ayahku? Baiklah, kalau begitu. Bagaimana kalau begini, kamu pura-pura jatuh? Dengan cara ini bibimu bisa merawatmu setiap hari. Dengan cara ini mereka tidak akan bisa pergi bepergian. Jika seseorang harus jatuh, itu seharusnya kamu. Aku ada pertandingan taekwondo dalam 2 hari. Ya Tuhan. Baru saja dibicarakan dia sudah muncul. Hei kakak keempat. Apa? Sudahkah kamu memikirkan cara untuk terluka? Sebenarnya cukup sulit bagiku untuk terluka. Tapi kamu harus menjauhi tangga. Kalau tidak, pergelangan kakimu mungkin terkilir. Tidak apa-apa. Tangga serendah ini, aku bisa menari di atasnya dan baik-baik saja. Dan pergelangan kakiku terkilir. Kakak keempat, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik The saja? film was Biar aku pijat translated untukmu. and Bagaimana narrated pergelangan by kakiku bisa Amelia. terkilir? Lihat cepat, bukankah itu musim yang selama ini kamu kejar? Dia dengan cepat memeluk seseorang. Mustahil. Sin bukan orang seperti itu. Tian. Pasti ada beberapa alasan khusus. Mengapa pergelangan kakiku terkilir saat ini? Aku ada pertandingan taekwondo dalam 2 hari. Apa yang harus aku lakukan? Pikirkan dari sudut pandang lain. Karena kamu terkilir pergelangan kaki, Bibi bisa merawatmu setiap hari. Dengan cara ini, mereka juga tidak perlu pergi keluar bepergian. Berhenti bersikap sinis. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Bawa aku ke ruang kesehatan dulu. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan menggendongmu ke sana. Apakah kamu akan menopang dirimu sendiri ke sana? Baik, Mereka berpelukan. Lihat cepat. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Sin, kamu mau kemana? senior Yi, pergelangan kakiku terkilir. Pacarku membawaku ke ruang kesehatan. Tolong menyingkir. Apakah junior ini pacarmu? Ya, Sungguh pasangan yang serasi. Pelamar. Senior Yang, jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Tunggu. Senior Ye, ada masalah apa lagi? Itu bukankah Sin keselio pergelangan kakinya? Kebetulan saya dari sekolah kedokteran. Saya bisa memeriksanya untuknya. kami tidak akan merepotkan senior Yi. Jing Chen, ayo pergi. Konferensi investasi sekolah. Proyek macam apa yang harus aku siapkan agar menonjol? Kamu membuatku takut setengah mati. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Jiang Chen, Campus Belezu datang mencarimu sendiri. Hubungan kalian berkembang begitu cepat. Apa yang kamu bicarakan? Kami hanya teman sekelas biasa. Apa yang kamu gumamkan? Pergi-pergi. Semoga berhasil. apa yang mereka lakukan? Bukan apa-apa, jangan pedulikan mereka. Kamu membutuhkan aku untuk apa? Sekolah mengadakan konferensi investasi. Apakah kamu sudah mendengarnya? Ada hadiah uang investasi 10 juta. Konferensi investasi. Apakah kamu menyarankan bahwa Anda ingin mendaftar untuk berpartisipasi? Keluargaku ingin aku keluar lebih awal.
untuk mendapatkan beberapa pengalaman, agar nanti lebih mudah untuk mengambil alih bisnis keluarga. Tapi aku belum memutuskan proyek apa yang akan dilakukan. Jadi aku ingin bertanya, apakah kamu tertarik? Kita bisa bekerja sama. Selama kamu bersedia bekerja sama, dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, aku bisa bertanggung jawab atas. Jika uang dibutuhkan, aku juga bisa memberikan bantuan. Astaga. Si cantik kampus datang membawa uang untuk meminta kerjasama. Apalagi yang bisa Anda minta? Penolakan. Bagus. Saya setuju. Benarkah itu bagus sekali? Tepat sekali. Kita juga bisa mengajak dua teman sekamar saya untuk bekerja sama. Kita semua menghasilkan uang bersama. Baiklah sekarang, setelah timnya terbentuk. Yang tersisa hanyalah menyiapkan proyek. Jiang Chen, apakah kamu punya ide? Baru-baru ini AI pintar di pasar telah menyebabkan kehebohan besar. Menurut statistik, dampak AI pintar pada harga pasar akan mencapai 500 miliar. Data ini The menunjukkan film bahwa was AI pintar translated and akan menjadi narrated trendsetter by baru. Media. Mengerti, ayo pergi. Sains mencari kebenaran, menciptakan keindahan seni. Semua yang baru saja saya katakan tentang AI. Apakah Anda mengerti semuanya? Kami mengerti ya, kami mengerti. Tapi Jiang Tua, AI ini sangat rumit. Hanya kita beberapa orang. Bisakah kita benar-benar mengembangkannya? Jangan khawatir dengan saya di sini. Apakah Anda masih takut kita tidak bisa mengembangkannya? Saya bisa meramalkan masa depan. Mengetahui sebelumnya, teknologi kunci AI itu sangat masuk akalkan. Baiklah, kalau begitu kami akan mengikutimu. Aku percaya Jiang Tua, dia pasti akan membawa kita menuju kesuksesan. Ayo, Ayo, teruslah maju. terus berjuang. Halo Ayah. Sensiong sekolahmu akan mengadakan konferensi investasi. Saat itu, tokoh-tokoh dunia akan hadir. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir Ayah, bukankah paman ketiga ada di sana? Untuk proyek investasi, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dengan dia di sekitar, memenangkan konferensi investasi. Bukankah itu akan mudah? Meski begitu, kamu tidak boleh lengah. Paman ketigamu menyukai barang antik. Kebetulan baru-baru ini ada lelang barang antik. Pergi menawar sebuah harta karun dan berikan kepada paman ketigamu. Mengerti? Jiang Chen, aku akan segera memenangkan kejuaraan konferensi investasi. Saat itu, aku akan menjadi bintang baru dunia bisnis Jiang Chen. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk bersaing denganku. Sukses. Jiang Tua, yang kami kembangkan sukses. Bagus sekali setelah berhari-hari kerja keras. Akhirnya selesai. Apa yang kalian bicarakan? Mengapa kamu begitu bahagia? Campus Belezu ada di sini. Biar ku beritahu kabar baik. Yang kami kembangkan sukses. Secepat itu, Ya benar. Ini semua berkat Jiang Chen. Bekerja tanpa lelah selama berhari-hari. Baru kemudian, kita bisa begitu cepat mengembangkan AI. Aku punya firasat. AI ini akan merevolusi seluruh industri teknologi. Kalau begitu Jiang Tua akan menjadi bintang yang sedang naik daun di seluruh teknologi industri. Cukup sudah. Berhentilah menyanjung kalian berdua. Jangan memuji saya sampai mati. Jiang Chen, kamu benar-benar bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Tidak apa-apa selama kita punya hasil. Benar. Bukankah Anda pulang? Mengapa Anda tiba-tiba kembali? Kakekku merayakan ulang tahunnya hari ini. Dulu, bukankah kamu menyelamatkan hidupku? Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Jadi dia secara khusus mengirimku untuk menanyakan pendapatmu. Kakak Anda ingin bertemu saya. Dia juga sangat tertarik pada proyek AI yang kita kembangkan. Mungkin di konferensi investasi. Dia bisa membantu kita. Jiang Chen, apakah kamu bersedia untuk pergi bersamaku? Bertemu keluarga sekarang. Jangan lupa membawa kami. Beberapa permen pernikahan nanti. Cukup berhentilah bicara omong kosong. Jangan pedulikan mereka. Saya setuju. Kapan kita akan berangkat? Benarkah itu bagus sekali? Kalau begitu mari kita pergi sekarang. Kebetulan ada lelang nanti. Kakak suka barang antik. Kita bisa menawar 2 barang untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun. Baiklah, ayo pergi. Kami pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Konferensi investasi ini akan segera dimulai sekarang. Jiang Tua dan kampus Kantikzu. Mengapa mereka belum tiba? Konferensi investasi tidak dimulai sampai pukul 10. Sekarang baru pukul setengah 8. Saya pikir Anda tiba terlalu awal.
Mereka di sini, mereka di sini. Keduanya terlihat seperti selebriti. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Jiang Tua, akhirnya kamu tiba. Kami sudah di sini, menunggu lama. Baiklah, baiklah. Hanya kamu yang begitu cemas. Jiang Tua dan kampus Kantikzhu tiba tepat waktu. Baiklah, ayo pergi. Juara konferensi investasi ini hanya milikku. Begitu aku mendapatkan hadiah uang 10 juta itu, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang dengan layak. Dunia ini sempit sekali. Jiang Chen, kenapa kau seperti plester lengket, mengikuti orang lain kemanapun mereka pergi? Ketua Xiao. Sepertinya kita tiba lebih dulu bukan? Sebaliknya kamu adalah orang yang terlihat seperti plester lengket. Mulutmu tajam sekali. Jing Chen. Konferensi investasi ini secara khusus disiapkan untuk mahasiswa yang memulai bisnis. Kalian beberapa orang, apakah kalian tahu apa artinya memulai bisnis? Mengapa kalian juga berpartisipasi? Jika kalian semua bisa datang, mengapa kita tidak bisa berpartisipasi? Tepat sekali. Hanya kalian beberapa ikan busuk dan udang basi ini. Apakah kalian bahkan layak bersaing denganku? Di konferensi investasi, kau sebaiknya pulang saja, mandi dan tidur lebih awal. Xiao Xianxiang, hasilnya belum diputuskan. Mengapa kamu bertingkah begitu sombong? Kau tidak tahu apa-apa. Ketika kau berada di luar, kau harus bicara tentang latar belakang dan bicara tentang kekuatan. Dan aku memiliki semua ini. Apa yang kalian miliki untuk dibandingkan denganku? Tepat sekali. Status Ketua Xiao bukanlah sesuatu yang kalian beberapa orang pantas untuk disandingkan. Benarkah begitu? Kalau begitu, latar belakangnya bahkan lebih hebat daripada keluarga suku. Kalian semua tunggu saja. Aku akan membiarkan kalian saksikan sendiri bagaimana aku memenangkan juara konferensi investasi. Fei Fei, ayo kita pergi. Jing Chen, karena membiarkanmu sebelumnya demi wanita lain meninggalkanku. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Tunggu, dari mana sebenarnya kedua orang itu mendapatkan kepercayaan diri mereka? Tepat sekali. Apakah dia mengeluh bahwa sebelumnya dia dipermainkan oleh Jiang Tua, tidak cukup dipermalukan? Mengapa dia pamer di sini? Itu dikatakan dengan baik, karena Xiao Xianxiong ini sangat percaya diri. Mari kita bersaing dengannya menggunakan proyek-proyek. Mari kita lihat siapa yang menghasilkan lebih banyak. Ayo pergi. The film was translated Kakak kedua. and narrated by M. Halo. Media. Kakak kedua. Xiao Chan, kakak perempuanmu dan aku akan tiba di auditorium nanti bersama kepala sekolah. Kami mungkin akan sedikit terlambat. Kamu dan teman-teman sekelasmu sebaiknya melihat-lihat di sana terlebih dahulu. Baiklah, aku mengerti. Jiang Chen, aku tidak menyangka kau benar-benar berani muncul. Xiao Xianxiang, sejak kita bertemu pagi ini, kamu terus mengejek kami. Aku lelah mendengarnya. Tidakkah kamu benar-benar merasa lelah? Tepat sekali. Kami juga merasa jengkal. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalian semua. Berhentilah menipu diri kalian sendiri di sini. Juara konferensi investasi ini hanya akan menjadi milikku. Tepat sekali. Juara konferensi investasi ini sudah menjadi milikku dan Ketua Xiao. Hadiah yang terjamin. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, cepatlah pergi. Bisakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu akan menjadi juara konferensi investasi ini? Tentu saja. Baiklah. Selama kamu senang. Jiang Tua, Xiao Xianxiang ini pasti ada yang salah dengan otaknya kan? Sesuatu yang bahkan belum terwujud. Dia membicarakannya seolah-olah itu nyata. Pria biasa saja namun terlalu percaya diri itu benar-benar menjengkelkan. Apa maksudmu? Ketua Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Baiklah. Kau tidak percaya aku bisa memenangkan juara konferensi investasi ini, benarkah? Kami percaya. Apapun yang dikatakan Ketua Xiao, itulah yang sebenarnya. Tepat sekali. Ketua Xiao, apakah kita perlu memberimu penghargaan di muka? Tentu. Karena kau tidak percaya padaku, maka aku akan menggunakan kemampuanku untuk menunjukkannya padamu. Orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi ini sebenarnya adalah paman ketigaku. Dan juara konferensi investasi ini sudah diputuskan secara internal. Itu adalah aku. Xiao Xianxiang, apakah kamu yakin paman ketigamu sudah membantumu mengamankan kejuaraan kompetisi ini? Tepat sekali. Aku memberitahumu, juara konferensi investasi ini hanya milik Xiao Xianxiang. Masalah transaksi orang dalam, kamu berani membicarakannya secara terbuka. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa Xiao Xianxiang sebodoh itu? Ada apa? Kau takut? Ketua Xiao,
Mengesankan. Mencoba mundur sekarang. Terlambat. Aku tidak hanya akan menang hari ini, memenangkan kejuaraan konferensi investasi, tetapi juga, aku harus memastikan bahwa kalian beberapa orang ini kehilangan muka sepenuhnya dan tidak punya martabat tersisa untuk tetap di sekolah. Shenxiang, paman ketigaku ada di sini untuk mendukungku. Hari ini kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar dan saksikan dengan cermat bagaimana aku memenangkan kejuaraan. Tepat sekali, tepat sekali. Orang ini adalah andalan Xiao Xianxiang. Terlibat dalam transaksi orang dalam secara terbuka. Kamu bertindak tidak pantas. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jiang Tua, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasikan. Xiao Zhenxiang mendapat dukungannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kami yang kami kembangkan dengan susah payah. Tidak akan sia-sia begitu saja kan? Jangan khawatir. Itu tidak akan. Halo, kakak kedua. Konferensi investasi ini memiliki transaksi orang dalam. Paman ketiga Xiao Xianxiang adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Dia bilang dia akan mengamankan kejuaraan itu untuknya terlebih dahulu. Tolong selidiki secara menyeluruh rencana bisnis mereka. Selesai. Ya Tuhan. Hanya itu yang diperlukan. Seperti yang diharapkan dari Jiang Tua. Dengan satu gerakan dia mencapai tingkat yang sulit dicapai orang lain. Itu diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Jiang Chen, kamu benar-benar luar biasa. Baiklah, baiklah. Konferensi investasi sekolah The film was menentukan masa depan para translated siswa. and Karena Xiao narrated Xianxiang by sangat tidak Amnesia. berakal, maka kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap semua parasit ini dalam satu kali serangan. Kerja bagus. Jiang Tua, saat berurusan dengan penjahat seperti itu, Anda tidak boleh menunjukkan kelonggaran apapun. Jangan khawatir Zhenxiang. Saya sudah mengatur semuanya. Juara konferensi investasi ini pasti akan menjadi kamu. Investasi 10 juta itu juga hanya milikmu. Terima kasih paman ketiga. Bahwa kejuaraan itu hanya milik Xiao Xianxiang. Apakah kamu sebegitu yakinnya? Mahasiswa kamu adalah paman ketiga. Dia adalah orangnya. Jiang Chen yang kuceritakan padamu. Jadi ini kamu. Bocah, kamu berulang kali menentang Zhenxiangku. Dan sekarang kamu berani datang ke sini untuk memprovokasi kami. Nyalimu benar-benar cukup besar. Aku berani datang karena aku memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tidak seperti orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal setiap hari, yang tidak bisa melihat terang hari. Tentu saja kurang percaya diri. Apa maksudmu? Zhenxiang, tidak apa-apa. Jiang Chen, karena kamu sudah datang, maka aku juga bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Dalam konferensi investasi ini, kamu tidak akan mendapatkan satu sen pun investasi. Juga, Konferensi investasi belum dimulai. Jangan berbicara terlalu mutlak. konferensi investasi ini memang belum dimulai, tetapi hasilmu sudah ditentukan sebelumnya. Selama aku di sini, tidak mungkin kamu memiliki kesempatan untuk berhasil. Bersikaplah masuk akal, dan patuhlah untuk pergi sekarang. Kamu begitu terbuka dan terang-terangan menargetkan siswa. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh pimpinan sekolah? Tepat sekali, kamu menyuruh kami pergi dan kami pergi. Atas dasar apa? Hanya karena saya adalah orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi sekolah. Siapapun yang saya putuskan untuk ditekan, tidak diizinkan untuk mengangkat kepala mereka. Apakah kamu mengerti? Aku sedang mengajukan pertanyaan padamu. Apakah kau mengerti? Luar biasa, luar biasa. Kalian semua benar-benar sekarang, bahkan tidak berpura-pura lagi. Apakah kamu sebegitu yakinnya bahwa kamu bisa mengendalikan seluruh konferensi investasi? Saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi, selain dari Dewan Sekolah, Ketua Mujin dan Kepala Sekolah, siapa lagi yang lebih memenuhi syarat daripada saya untuk mengelola konferensi investasi? Saya tidak ingin membuang waktu denganmu lagi dalam 3 menit. Bawa orang-orangmu dan keluar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan kepadamu. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Dengan melakukan ini, apakah kamu masih pantas menjadi seorang guru? Tidak ada seorang pun yang hadir memiliki hak untuk membuat kami pergi, termasuk kamu. Baiklah, 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 Jiang Chen. Kamu sebagai seorang siswa, tidak mendengarkan gurumu adalah satu hal. Tetapi kamu bahkan berani secara terbuka membantah saya. Kualifikasi kompetitif Anda untuk konferensi investasi telah dicabut. The film was translated and Jiang Chen, narrated by Amnesia. aku sudah menyuruhmu pergi tadi tetapi kau tidak mau. Menyesal sekarang. Terlambat. Begitu ya? Ketua Zhao, ku dengar. Ketuamu dan gurumu adalah kakak perempuan Jing Chen. Kita tidak akan mendapat masalah kan?
Tenang saja, aku sudah menyelidiki mereka sejak lama. Mereka dan Jiang Chen tidak memiliki hubungan apapun. Selain itu, paman ketigaku adalah manajer proyek. Mereka pasti lebih mempercayainya. Ketuamu. Kepala sekolah, Anda datang pada saat yang tepat. Siswa ini sama sekali tidak sopan, dan bahkan berani berbicara kembali kepada seorang guru. Saya baru saja akan mendiskualifikasi dia dari tempat kompetisi konferensi investasi. Ini sempurna, memiliki Anda semua sebagai saksi. Benar-benar tidak sopan, membantah seorang guru. Apakah Anda berbicara tentang Jing Chen? Ini dia. Jiang Chen, apakah kamu melihat ini? Perilakumu sudah menjadi sangat mengerikan. Bahkan Dewan Sekolah, ketua tahu tentang itu. Kenapa kamu tidak cepat datang dan meminta maaf? Tenang, kupikir kalianlah yang seharusnya meminta maaf. Jiang Chen adalah adik laki-lakiku. Kalian berada di depanku. Memfitnahnya, apa kalian pikir? Aku tidak tahu. Orang macam apa dia itu? Atau apa kalian pikir aku? Sebodoh kalian. Adik laki-laki. Kalau begitu, aku selalu menyinggung adik laki-laki ketuamu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ketuamu, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku janji tidak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi. Kalian sebagai orang yang bertanggung jawab atas konferensi investasi, tidak hanya terlibat dalam transaksi gelap besar, tetapi bahkan menindas adik laki-lakiku. Sekarang kalian memohon ampun padaku. Benar berpikir semua orang bodoh. Namun, memang aku yang melaporkannya. Sebagai siswa teladan, aku tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Yelun, sebagai orang yang bertanggung jawab, di konferensi investasi Anda tak adil dan jujur, tetapi Anda sangat menyalahgunakan hak istimewa, menentukan juara sebelumnya. Sekolah tidak dapat mentolerir parasit seperti Anda. Anda dipecat, segera keluar. Semuanya sudah berakhir. Paman ketiga. Sekarang giliranmu. Ketuamu. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ya. Kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Anda salah di mana tepatnya Anda salah. Kesalahan kami adalah bahwa kami seharusnya tidak mengandalkan koneksi keluarga untuk merebut posisi juara konferensi investasi. Nona, aku benar-benar tahu aku salah. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan aku kali ini. Maafkan kami kali ini saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Apa yang kamu lakukan pada Jiang Chen? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Jiang Chen, aku seharusnya tidak menargetkan Jiang Chen. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Meremehkan Jiang Chen. Jiang Chen, tolong mohon belas kasihan pada kakak perempuan tertuamu. Aku benar-benar menyesal sekarang. Kamu tidak menyesal. Kamu hanya merasa seperti kamu sudah tamat. Kamu menargetkanku, membuliku. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku pikir kamu kurang sopan santun. Tapi, kamu mengandalkan koneksi keluargamu untuk merebut posisi juara konferensi investasi. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Bisakah para siswa tidak mempermasalahkan itu? Tepat sekali. Semuanya demi konferensi ini. Setiap orang bekerja tanpa lelah, mempersiapkan untuk waktu yang lama. Akibatnya hanya dengan satu kata darimu. Usaha semua orang sia-sia. Siapa yang bisa memaafkanmu? Aku. Zhao Jinxiong Duo Fei Fei, kalian berdua secara terbuka menipu di konferensi investasi, melanggar hak dan kepentingan siswa lain. Kalian berdua dikeluarkan. Pengawal bawa mereka pergi. Tidak. Tidak. Lepaskan aku menolak menerima ini. Kalian berdua adalah saudara perempuan Jiang Chen. Semua orang mengandalkan koneksi. Mengapa Jiang Chen bisa tetap aman dan sehat? Zhao Shenxiong, apakah kamu belum mengerti? Meskipun saudara perempuanku adalah pemimpin sekolah, aku tidak akan pernah, karena status mereka, pergi dan membuli orang lain, atau mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Dari awal sampai akhir, aku hanya mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan pengakuan semua orang. Aku menolak menerima ini. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri memenangkan kejuaraan konferensi investasi. Begitu ya? Kakek, Halo kakek. Jiang Chen, aku orang tua ini bilang iya. Aku di sini hari ini untuk menunjukkan dukunganku padamu. Aku selalu menepati janjiku. bukankah ini patriot dari keluarga Chu dari ibu kota kekaisaran? Datang ke konferensi investasi adalah untuk menunjukkan dukungan untuk Jing Chen. Sepertinya pemuda ini telah membawakan kita beberapa kejutan. Mari kita mulai. Grup I menginvestasikan 10 juta dalam proyek AI yang dikembangkan oleh Jing Chen. Grup Ciandu menginvestasikan 30 juta dalam proyek AI yang dikembangkan oleh Jing Chen. Grup Zihi menginvestasikan 50 juta untuk proyek AI yang dikembangkan oleh Jiang Chen. Xiao Chen, aku orang tua ini. Menunjukkan dukunganku. Bukankah itu perhatian? Terima kasih Tetua Su.
Namun, bagaimana aku pantas memiliki begitu banyak perusahaan terkenal berinvestasi padaku? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Mereka tidak dibujuk olehku. Mereka lah yang setelah melihat pengembangan IEMO memintaku untuk membawa mereka ke sini untuk berinvestasi dalam proyekmu. Aku berterima kasih kepada semua pengusaha atas kebaikan besar kalian kepadaku. Aku juga akan terus bekerja keras dan tidak akan membiarkan investasi kalian padaku sia-sia. Bagus, setelah mendengar itu dari Anda, maka investasi kami tidak akan dianggap sia-sia. Kamu melakukannya dengan baik, Shou-chan. Terima kasih kakak. Sekarang, saya meminta semua juri untuk memberikan suara Anda untuk Shou-chan. Mereka yang mendukungnya sebagai juara, silakan angkat tangan Anda. Sekarang saya umumkan bahwa juara konferensi investasi adalah Jing Chen. Xiao Xinxiang. Sekarang, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi juara? Baiklah. Kali ini, aku Xiao Zhenxiang mengaku kalah. Jing Chen, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Baiklah, hanya kali ini saja. Aku mohon padamu. Kakak sulung, lihatlah situasi sekarang. Kamu masih ingin aku kembali ke masa lalu bersamamu. Aku katakan padamu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Pengawal, bawa dia pergi. Jing Chen, The film was lepaskan aku, Jing translated Chen. and narrated by M Media. Juara, tidakkah kamu akan naik untuk mengatakan beberapa patah kata? Baiklah. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman baikku karena merekalah aku bisa meraih gelar juara konferensi investasi ini. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada kakakku karena kalian semua memberiku motivasi untuk bekerja keras. Barulah aku bisa mencapai tahap ini sekarang. Akhirnya, aku ingin berterima kasih kepada semua mereka yang bekerja keras untuk kompetisi ini. Siswa yang berusaha, usaha kalian tidak akan sia-sia. Shou-chan, kamu bilang kamu akan menggunakan kemampuanmu untuk membuktikannya padaku. Selamat, kamu berhasil. Aku telah memutuskan untuk tidak mengambil tempat untuk kuota dana investasi dalam kompetisi ini. Aku menyambut semua orang untuk berkompetisi secara aktif untuk mendapatkan investasi dengan cara yang adil. Kakak sulung kakak kedua Jing Chen. Kakak ketiga, kakak keempat. Mengapa kalian di sini? Tentu saja kami datang untuk menyambutmu. Aku sudah mendengar semuanya. Proyek AI-mu menerima investasi dari begitu banyak pengusaha terkenal secara nasional. Bahkan kakak sulung pun tidak bisa mencapai itu. Kamu tidak tahu, kakak ketiga terus mendesakku. Sepanjang perjalanan ke sini, Musin, apa yang kamu bicarakan? Selamat Shou-chan. Nah, jika memang begitu, apakah itu berarti aku telah mendapatkan persetujuan dari kakak-kakakku? Kenapa kamu masih membicarakan ini? Ayo pergi, pulang. Shou-chan, bukankah besok ulang tahunmu? Ya kakak kedua, aku hampir lupa sampai kamu menyebutkannya. Kalau begitu aku akan pergi membelikanmu hadiah sekarang juga. Tunggu sebentar, aku mau ikut juga. Dan aku. Tunggu. Kenapa kalian semua kabur? Tunggu aku. Bukankah kalian semua terburu-buru sekali? Jiang Chen, Kamu juga perlu beli hadiah kan? bagaimana kalau kamu ikut denganku? Berbelanja dengan seorang gadis adalah hal yang paling melelahkan di dunia. Bukankah itu hanya membeli hadiah ulang tahun? Zhu Xian terus memaksaku menemaninya berbelanja sampai tengah malam. Aku kelelahan. Siapa itu? Sudah selarut ini. Pintunya tidak dikunci, masuklah. Kakak kedua. Shou-chan, selamat ulang tahun. Kakak kedua, kamu datang selarut ini hanya untuk mengantar kue. The Tidak ada film yang was lain. translated and narrated by M Media. Shou-chan, apa kamu sudah tidur? Kakak sulung, aku akan segera datang membukakan pintu untukmu. Tunggu sebentar Shou-chan, kalau kakak sulung tahu, kalau aku tidak tidur di tengah malam, mengantarkanku untukmu, dia pasti akan menyeratku dan menceramahiku. Lalu apa yang harus kamu lakukan?
Kenapa kamu lambat sekali? Bertele-tele. Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja berganti pakaian. Ada apa kakak sulung? Apakah ada masalah? Bukankah ini ulang tahunmu, Xiao-chan? Selamat ulang tahun. Kuemu sudah kuletakkan di atas meja untukmu. Ini? Kenapa ada kue lagi? Xiao-chan, apa kamu sudah tidur? Aku masuk. Adik keempat. Xiao-chan, kamu tahan kakak keempat untukku. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. Bangun selarut ini alih-alih tidur. Hei tunggu. Kakak keempat, biarkan aku ganti pakaianku. Aku akan segera membukakan pintu untukmu. Pria dewasa kok bertel-tel sekali. Aku masuk. Ini, selamat ulang tahun. Terima kasih kakak keempat. Tunggu, kenapa kamu bersembunyi? Ini, kue. Lagi. Ada apa? Apa kamu tidak suka? Tidak. Aku sangat menyukainya. Terima kasih kakak ketiga. Kenapa kuenya banyak sekali? Kakak sulung dan yang lainnya juga mengirimimu satu. Benar sekali. Hanya mengirim kue. Kenapa kamu gugup? Mungkinkah kamu di ruangan ini menyembunyikan seseorang? Tidak kakak ketiga. Dengarkan aku. Berhenti mendorong. Aku akan jatuh. Kenapa kalian semua ada di sini? Jing Chen, apa yang terjadi di sini? Menarik. Terlalu menarik. Biarkan aku bicara. Keempat kakakku yang luar biasa. Jika kalian ingin mengirim kue, kirim saja kuenya. Mengapa kalian harus datang satu persatu? Bergantian. Kalian berempat. Bukankah biasanya kalian tidak nekat? Lihatlah bagaimana kalian membuatku kelelahan. Kalian membuatku kelelahan sepanjang malam. Xiao Zhan, jangan marah. Sini, kakak akan memijatmu. Terima kasih kakak kedua. Aku juga akan memijatmu. Aku juga akan memijatmu. Terima kasih kakak ketiga. Kakak keempat memiliki tangan yang sangat berat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang belajar taekwondo. Kakak sulung, kakak sulung. Kakak sulung pelan-pelan. Kalian semua rukun sekali. Mama, Ibu, kamu dan Paman Jing sudah kembali dari perjalanan. Di luar tidak terlalu menyenangkan. Di rumah tetap yang paling nyaman. Hari ini ulang tahun Xiao-chan. Jadi kami segera bergegas kembali. Paman dan Bibi, kalian kembali. Xiaoyan ada di sini. Xiaoyan ada di sini. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Jiang Chen. Selamat datang, selamat datang. Bagus, ayo semuanya bersama-sama. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Xiao Chan ya. Baiklah. Baiklah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. terima kasih kakak-kakak, terima kasih ibu dan ayah. Terima kasih.